Lalu kita tercengang-cengang karena Syarikat mengatakan, yuk kontraknya semacam ini. Gimana mau meningkatkan pelayanannya? Siapa? Pak Ramadan ya? Karena paket D kan, yang kontrak itu kan. Kita nggak tahu, kita minta fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini. Tapi yang sana belum. Ini kontraknya semacam ini. Oleh karena itu, di masyarakat sekarang menunggu. Satu, poin pertama adalah Bapak Presiden mengatakan bahwa biaya haji harus turun. Bersandingan dengan itu, pernyataan bahwa 5 triliun indikasi kebocoran-kebocoran itu. Nah, tentu masyarakat, teman-teman kan baru dari daerah ini semua, berharap-harap ini turun berapa Pak? Turun berapa Pak? Kan begitu Pak Wahid. Ya. Nah, itu yang ditunggu gitu kan. Nah, tetapi kalau dilihat dari rumusan yang sekarang, dari segi angka turun. Turun pengertiannya yang menjadi dibayar oleh calon jamaah. Ya, ada sekitar 500.000. Kalau total dulu secara keseluruhan itu 80 tahun lalu ya 89.400.000, sekarang 88.400.000. Memang kalau dilihat itu turunnya 1 juta. Tapi yang ditanggung jamaah itu 500. Ini kita belum periksa nih. Nanti mungkin di panja kita bisa dalami itu. Belum tadi yang selisih ya. Dari 200 berapa 200 real ya. 200 mas air ya. Itu belum juga dihitung. Kita belum detail, nanti kita bicara di panja. Tapi secara clear, harus clear soal pernyataan itu Pak Wamen, agar ini tidak bergeser seperti yang tadi perumpamaan yang tadi, ternyata sama aja kok, ternyata bancaan juga kok, sama aja di Kementerian Haji dan DPR, buktinya sudah dinyatakan indikasi 5 triliun tetap aja tuh. Sehingga kita pun mau memutuskan ini Pak, ini agak ngeri sedap Pak kalau bahasanya kawan-kawan yang lalu itu. Kenapa? Karena selalu kita putuskan tapi tidak mencerminkan bahwa indikasi kebocoran 5 triliun itu menjadi pengurangan yang cukup signifikan bagi biaya haji. Seperti Pak Ketua sampaikan tadi, quote and quote, jangan-jangan publik nih, ini DPR nih. Begitu Pak. Nah ini Pak Wamen, Pak Menteri, dan mohon ini dipahami oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kita sama spiritnya, ingin proporsional, ingin katakanlah menurunkan biaya haji dan juga meningkatkan pelayanan. Nah, simulasi berkaitan dengan yang mau berangkat itu bagaimana? Apakah mau pakai kombinasi berdasarkan populasi Muslim? Apakah masih tunggu atau kombinasi? Kan undang-undang sudah ada menjelaskan itu. Maksud saya undang-undang nomor 14 2025 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 2019. Itu aturan yang dipegang kita. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, ya kita harus pelan-pelan sampai mengkelirkan urusan yang begini. Karena jangan sampai dalam posisi sekarang yang publik menunggu keputusan DPR dan pemerintah berkaitan dengan biaya haji, pijakan dari pernyataan Presiden, dan kemudian argumen Presiden menyatakan biaya harus turun itu, saya kira menjadi sepadan dengan pernyataan Wamen. Jadi penurunan itu nggak mungkin Pak Presiden dengan serta-merta tuh, artinya ini nih sumbernya nih 5 triliun ini, yuk lacak deh gitu kan. Nah kalau katakanlah di ini, ya diberesin gitu kan, diberesin. Ya. Apalagi itu sudah menjadi laporan instansi terkait, misalkan BPKP atau BPK atau macam-macam ya, yang sebagai pemeriksa
internal maupun pemeriksa negara, yang auditor gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan teknis. DPR tidak ikut serta dalam urusan kontrak dengan syarikah. Itu clear. Betul ya Pak Ketua? Itu wewenang dan tupoksinya Kementerian Haji dan Umroh. Yang sudah diputuskan 2 syarikah. Kontraknya kita belum tahu. Itu urusan Kementerian Haji. Nah, kontrak-kontrak ini bagian dari objek pengawasan DPR, Pak Menteri. Seperti pada waktu kunjungan kita pelaksanaan haji, sudah kita kumpulkan semua syarikah dengan ada Pak Menteri Agama, ada pimpinan DPR waktu itu, ada Pak Cucun, Pak Adis Kadir, Pak Saan Mustafa, pimpinan Komisi 8, ada Kapoksi. Ada masalah berkaitan dengan apa? Pelaksanaan di Al-Afa. Lalu kita tercengang-cengang karena syarikah mengatakan, yuk kontraknya semacam ini. Bagaimana mau meningkatkan pelayanannya? Mungkin ada ya yang sepertinya ya, siapa? Pak Ramadan ya, karena paket B kan yang kontrak itu kan, kita nggak tahu, kita minta fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini. Nah, tapi yang sana belum. Ini kontraknya semacam ini. Nah, oleh karena itu, menurut saya, yang bagian-bagian yang lalu sudahlah kita, ini kan untuk perbaikan. Nah, oleh karena itu, Pak Menteri, mohon agar katakanlah spirit Kementerian Haji dan Umroh tetap terjaga, dan kami DPR pun akan melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR. Kami akan bersama-sama untuk memastikan di Haji 2026 itu pelaksanaannya, layanannya itu tidak dikurangi, apabila perlu harus ditingkatkan, dan memang harus ditingkatkan, dengan pembiayaan yang terukur, dan itu bisa menurunkan biaya seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden dan jajaran Kementerian Haji, dalam hal ini Pak Wamen, dan itu akuntabel. Artinya pengawasan dari DPR tetap kami lakukan. Saya kira itu Pak Ketua, prinsip-prinsip yang harus kita lalui. Kalau malam ini ternyata dengan rapat ini bisa menjadi titik terang untuk menyusun ulang perencanaan pembiayaan ini, seperti yang disampaikan tadi, 17 triliun menjadi 12 triliun. Saya kira besok ya kalau diketok aja jangan dulu Pak. Tapi kita lihat dulu bener nggak gitu kan, jangan-jangan yang dikurangi yang layanannya jamaah ya, kita lihat dulu ya sudah. Nah, itu yang kita ini kan ya, jadi itu Pak Menteri dan Pak Wamen dan jajaran